Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu. Kita sama-sama peserta pelatihan Dugi virtual, basic virtual ya. Dugi Virtual Class Basic Training yang diselenggarakan oleh Kemenak bersama dengan Dugi Indonesia. Jadi pada pertemuan malam ini, terima kasih telah hadir belajar bersama Bapak Miftahul Huda, Ibu Anita Fitri, Ibu Nafiati, Ibu Maria Ulfah, Ibu Endang Wahyuniati, dan Ibu Nur Hikmah, serta Bapak Ibu yang belum bisa hadir, belum bisa join untuk saat ini nanti menyusul. Baik, kita akan presentasikan tentang pelatihan kita. Bentar, ini ternyata harus share-nya seperti ini. Oke. Apa sih? Apakah sudah terlihat? Oke. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu untuk di tampilan PPT-nya? Sudah. Oke. Untuk ini kan jadi ini memang kita harus mengerjakan ini bareng-bareng, jadi saya mohon izin, saya mungkin yang paling muda sendiri. Jadi untuk ini kan kita akan melaksanakan istilahnya mengerjakan tugas dari Dugi Academy, tapi tugas ini harus ada kolaborasi antar guru yang ada, yang punya domain @kemenak.go.id. Yang pertama, ini sudah saya rangkum. Yang pertama tentang mempersiapkan kelas virtual, tugas 2.02.1 sampai 02.5. Kemudian menginisiasi pertemuan, kemudian online assessment, dan kolaborasi kelas virtual. Mungkin untuk saat ini kita akan membahas, lebih baiknya ini kita langsung loncat ke 3.2, 3.3, atau kita urut saja nggih? Urut aja. Urut mawon nggih. Kita urut saja, berarti mulai dari 2, mempersiapkan kelas virtual. Jadi ini aslinya sama saja, jadi seperti yang ada di Google Classroom Bapak Ibu semua tentang membuat kelas virtual. Kalau untuk membuat kelas virtual ini berarti jadi kita membuat Google Classroom. Jadi mungkin ya perlu digarisbawahi, ini harus Google Classroom-nya harus yang @madrasah.kemenak.go.id. Itu yang pertama. Kemudian kalau kemarin ada masukan dari Bapak di WhatsApp group, katanya kan diperbolehkan bagi peserta didik yang mungkin saya lacak juga peserta didik di madrasah saya itu tidak ketemu juga sih. Jadi menggunakan Gmail, ataupun mungkin dari pesertanya dari kita sendiri, asalnya dari guru-guru sendiri, itu sepertinya juga diperbolehkan. Yang paling jelas yang pertama ini forum itu untuk informasi mengenai kelas dalam artian untuk diskusi, kemudian tugas kelas, anggota, dan nilai.
Mungkin kita langsung praktek saja ya. Ini saya stop share. Kemudian untuk yang pertama ini langsung kita buka di Google Classroom. Mungkin Bapak Ibu, apakah semuanya sudah membuat Google Classroom masing-masing? Insya Allah sudah banyak yang membuat, karena saya juga gabung beberapa Ibu guru. Sudah semua ya? Baik, kalau Sambon ini saya buka di sini juga kan di Classroom. Google Classroom. Kita pastikan bahwa menggunakan akun Gmail yang @madrasah-kemenak yang diberikan kepada kita. Ini yang pertama, ini saya bergabung di kelas Bu Anita sebagai co-teacher. Kemudian ini saya buat kelas di sini, ini isinya murid-murid, yang ini isinya Bapak Ibu pelatihan ini. Kemudian yang ini adalah kelas kita yang untuk mengumpulkan tugas. Yang pertama kita buka di kelas dulu, di kelas yang kita buat. Untuk 2.1 kirim screenshot Google Kelas baru beserta murid-muridnya. Berarti kalau ini diketahui, berarti yang di screenshot adalah yang di People. Baik. Maaf, ini kelas 6 mungkin salah ini ya, yang satunya. Yang satu ada murid. Ada muridnya. Yang di sini berarti People lagi di sini. Jadi di sini saya kan istilahnya mengajar di kelas 6. Ini kalau ini untuk student ini murni real dari kelas 6 tersebut. Jadi memang ini akunnya masing-masing tapi menggunakan akun Gmail, karena kemarin itu tadi dari Bapak siapa ya? Bentar. Dari Bapak Samsul Hadi. Dari Bapak Samsul Hadi di grup kan mengirimkan bahasanya jika tidak memiliki akun madrasah Kemenak, diperbolehkan untuk menggunakan akun pribadi masing-masing. Maka saya memang meminta anak-anak untuk masuk di kelas ini. Ini yang saya undang juga banyak. Bu Anita, Bu Maria Ulf, Bu Nur Hikmah, sama simulasi training. Ini sudah lama tapi enggak di simulasi training. Enggak buka email. Nah, itu masalahnya kita. Ya, nanti bisa di add nanti. Ini mungkin kita seperti ini ya. Berarti untuk menyelesaikan tugas 2.1 kita screenshot saja di sini dengan menggunakan PRT SC SQR di keyboard. Ya, kalau di laptop ini letaknya pojok atas ke 3 dari kanan. Kalau beda-beda. Dari sebelah saya nomor 2 dari kanan, sebelah delete, maaf. Beda-beda. Jadi letaknya seperti itu mungkin. Bisa mungkin ini kita screenshot dulu, Kemudian kita buka di
Word. Kita buka Word. Saya akan sharingnya biar ketahuan. Saya share screen mawon. Di enter screen. Jadi kita screen di sini, kita langsung paste saja. Nah, kita langsung paste di sini. Kemudian di enter lagi. Ini kan baru teacher. Kita akan masuk di sini lagi. Kemudian ke bawah, studentnya di screenshot lagi. Yang di screenshot, taruh sini. Kemudian di lagi. Pak, tanya. Oke, monggo. Kan itu, kalau saya kan dari RA, otomatis banyak yang tidak bisa, yang tidak punya email. Itu bagaimana? Kalau muridnya teman-teman sendiri tidak apa-apa. Untuk yang di screenshot-kan. Oke. Kalau dari untuk teman-teman sendiri yang di mungkin ya Bu. Oke. Sepertinya boleh diperbolehkan. Kenapa kok saya bilang sepertinya? Karena memang tidak ada ketentuan dari sepertinya dari Dugi itu tidak mewajibkan. Yang penting kita harus ketahui secara detail, maksudnya kita tahu bagaimana caranya. Soalnya kalau saya lacak juga untuk NISN itu juga nggak ketemu. Oke. Ya, jadi kalau saya salah mungkin bisa diluruskan. Kalau menurut saya pribadi itu sepertinya diperbolehkan saja, apalagi RA kan nggak mungkin bisa. Sebentar Pak. Oke. Maaf Pak, sebentar guys. Monggo Bu. Oke, saya bisa menjelaskan sebentar guys. Kalau saya melihat tugas-tugas kita, itu kan yang pertama 021.1 itu membuat kelas ya. Kemudian 02.2. Setelah itu kita akan membuat simulasi mandiri dengan mengundang simulasi training Madrasah Kemenak Go ID sebagai co-teacher. Jadi saya masih bingung, simulasi training itu dari Bapak Ibu guru atau dari trainer kita. Saya juga invite juga dari trainer kita, tapi tidak di-add. Kemudian yang kedua, undang minimal 1 orang rekan guru yang Anda memiliki akun edukasi Madrasah Kemenak Go ID. Berarti di sini sudah dijelaskan kalau mengundang rekan guru yang memiliki akun edukasi kita. Jadi di antara Bapak Ibu guru minimal 1 orang bisa di-invite ke situ. Kemudian yang ketiga, undang 5 siswa Anda, minimal 5 siswa Anda yang memiliki akun edukasi. Berarti ini sudah jelas kalau siswa kita harus yang memiliki akun edukasi Madrasah Kemenak Go ID. Itu pemahaman saya ya dari 02.2. Sehingga kita wajib menginvite anak didik kita, peserta didik kita untuk masuk ke Google Classroom kita. Itu yang pertama. Kemudian kalau memang ada kendala untuk membuat akun, itu kendalanya di mana? Kalau saya memang memasukkan 26 siswa, itu yang bisa saya akunnya bisa saya masukkan itu hanya 17 siswa. Jadi akhirnya saya tidak memasukkan siswa yang lain karena dari 26 aja yang bisa saya buatkan akun hanya 17 siswa. Dan itu prosesnya melalui akunnya di Dugi itu ya. Nah, untuk ibu yang di RA, apakah anak didiknya sudah punya NISN? Sudah didaftarkan dan punya NISN. Kalau punya NISN, insya Allah bisa dibuatkan akun. Itu yang pertama. Kalau memang kesulitan dicoba terus. Karena memang dari 26 siswa yang saya coba masukkan, itu memang saya dari itu hanya 17 siswa yang bisa. Karena yang lain itu ada kendala
saya ubah password kan setelah nanti memasukkan akun kan ada ubah password seperti kita pertama masuk ke akun Dugi ya. Prosesnya kan sama itu. Cuma kita memasukkannya itu nomor NISN, kita bisa minta dari apa namanya kantor atau mungkin dari informasi buka sendiri di apa namanya di web itu juga ada, tapi dengan insert apa namanya nama ibu kandung itu bisa mencari NISN. Jadi Bapak Ibu guru bisa mencari di situ kalau memang dari data di sekolahan mungkin tidak lengkap. Kan kita mungkin RA kan tetap kita masih bisa ketemu langsung atau mungkin apa namanya. Nah, itu sudah coba ada Budi. Bu, kemarin juga di Iya. Verbal PD udah muncul gitu. Berarti tinggal dibuatkan akun saja. Iya, dibuatkan akun aja, Bu. Kan minimal 5, nggak apa-apa jenengan buat hanya 5. Karena di situ kayaknya kalau saya apa namanya menginvite dengan menggunakan akun non kemenang, nah itu kayaknya tidak diperbolehkan kalau melihat di situ sudah dijelaskan di poin ketiga tadi. Itu kalau saya. Jadi hanya berapapun tidak masalah karena memang kita kan baru simulasi. Siswa saya juga banyak, cuman saya hanya menginvite hanya apa namanya hanya 17 tadi, saya tidak menambah lagi karena memang nanti resiko anak-anaknya juga kalau diajak seperti ini juga kangelan, dan kita juga di apa namanya di pedesaan jadinya ya memang sinyal juga tidak sebagus di kota. Nah, itu mungkin saya seperti itu pendapat, tapi kalau yang lain monggo silakan. Terima kasih Bu Maria Ulfa. Bentar Pak, mau tanya ke Bu Maria Ulfa. Itu kalau pembuat akun siswanya itu bagaimana caranya Bu Maria Ulfa? Oh, ya, jenengan buka aja Dugi Bu. Sebentar ya, saya coba ya. Nanti saya share. Saya share sebentar ya. Nanti bisa lihat. Sebentar, saya masih lupa caranya share kalau semuanya. Berarti yang itu. Bisa terlihat Bu, Bapak Ibu guru? Bisa enggak? Nah, iya, bisa. Nah ini untuk mendapatkan akun bisa diambil yang siswa. Dapatkan akun, klik dapatkan akun. Nah, oh iya, tadi saya ulang lagi ya. Bentar. Jadi seperti ini, kita ambil dari akademidugiindonesia.com atau Dugi Akademi Basic Training Mora. Nah dari sini kita scroll ke bawah, paling bawah ada guru dan ada siswa. Dapatkan akun, kalau kita kan kemarin ambilnya ini kan, kita pengen buat akun kita sendiri seperti guru. Nah untuk siswa kita dapatkan akun ini. Oke, nah di sini cari akun siswanya, siswa diklik. Oh, sebentar saya salah. Masuk ke NISN. Jadi dia sudah siap NISN ya. Ya kan Bu, ini NISN-nya. Jadi seperti ini Aditya Irwansyah. Diklik NISN-nya, di copy. Oke. Terus nanti masukkan lagi, kembali lagi ke Dugi. Klik ke sini, tempel. Terus cari. Nah, ini sudah ada akunnya. Nah, password ini nanti akan digunakan untuk membuka yang pertama. Oke, nanti kalau sudah, ini masuk ke, kembali lagi ke Gmail. Gmail, kita cari di Gmail Dugi. Tapi kita ubah di sini.
ditambahkan akun lainnya. Nah, bisa di sini nanti enter namanya si anak atau anak nanti yang melakukan itu, anak kasihkan ke anak dulu aja, biar itu nanti dimasukkan ke dalam laptop atau HP-nya. Disuruh tambah akun lewat Gmail bisa. Jadi ini kasihkan ke anak. Nah, nanti kalau ini sudah dimasukkan di invite anak ke ke tambah akun, itu bisa masuknya lewat Gmail si anak. Yang pojokan nanti ada gambar kalau di HP itu nanti bisa di pojok ada itu di Gmail. Jadi bisa diklik ini nanti tambah akun, akunnya nanti suruh masukkan yang sudah dari jenengan tadi. Nah, yang Duki tadi ya. Nah, ini nanti disuruh memasukkan sesuai ini, terus nanti akan suruh pakai password yang ini dulu. Nanti kalau ini sudah diklik, tambah akun, nanti anak disuruh mengganti password sendiri dengan menggunakan masing-masing siswa tadi. Terserah mereka membuat passwordnya bagaimana. Asal anak mencatat password tersebut biar tidak lupa. Nah, itu nanti setiap mau tambah lagi ya ganti lagi ini. NISN-nya. Jadi jenengan harus sudah punya daftar NISN siswa. Satu persatu. Ini adalah password yang sudah diganti anak-anak. Nah, dan itu semuanya tidak semua berhasil. Makanya kemarin dari 26 siswa yang saya buatkan akun, hampir semuanya bisa. Cuma saya suruh memasukkan passwordnya tidak bisa. Gagal. Jadi password yang dari ini itu gagal. Seperti itu. Kegagalannya hanya ya tadi kemungkinan gimana? Ya, monggo. Berarti itu tidak semua siswa punya akun ya, Bu? Bisa, Bu, bisa. Cuma tadi kadang ya sudah tersedia di sini semuanya yang jenengan masukkan. Cuma ada yang gagal. Kalau yang gagal saya sudah riset password, saya sudah kirim ke admin, tetapi tidak ada respon sampai sekarang. Jadi saya punya gagal berapa anak itu? Ada 10 anak ya, 9 anak. Itu sudah saya riset password tidak bisa. Jadi ya minimal ada 5 tadi. Kalau jenengan siswanya kan sekitar 20 ya atau 35 atau lebih lah. Itu coba aja semuanya. Yang bisa yang mana. Kalau itu cara kendalanya membuat seperti ini, Bu. Kalau kemarin kan sudah pernah saya coba itu memasukkan NIS siswa itu kan. Tapi tidak keluar akunnya itu bagaimana? Coba siswa yang lain aja, Bu. Coba siswa yang lain. Kan kita minimal hanya 5. Yang penting kan ada. Gitu. Daripada nanti kita menginvite siswa dengan akun yang lain, akun Gmail atau akun Yahoo dan sebagainya. Kita mending mencoba-coba terus siswa kita. Tidak apa-apa kita hanya membuat kelas ya. Itu kalau pikiran saya seperti itu. Monggo untuk yang lain. Baik, terima kasih atas pencerahan dari Bu Maria Ulfah. Mungkin yang dialami Bu Nur Hikmah mungkin seperti saya juga ya, Bu. Jadi NISN sudah saya copy, sudah saya pastekan di Duki Academy di website tadi. Nah, terus itu sudah pakai beberapa akun siswa juga, tapi ternyata setelah saya lacak kan ada pengajuan itu madrasah saya belum terdaftar. Terus padahal beberapa bulan yang lalu itu sudah ada pendataan dari istilahnya dari pihak Kemenak lah, sudah ada pendataan dan sudah menyerahkan di Google Form tersebut. Kan ada pendataan bagi madrasah yang belum terdaftar, otomatis belum mempunyai alamat email tersebut, sehingga harus mendaftarkan atau mengajukan ulang. Tapi sampai ini
kami belum menerima balasan dari pihak Dugi mungkin atau mungkin dari pihak Madrasah Hebat itu ya, akun Madrasah Hebat sudah di WhatsApp juga nggak ada respon. Jadi jalan pintas ya saya mengikuti dari Bapak Samsul Hadi tadi bahwa menggunakan akun Gmail. Mungkin saya masih salah mungkin ya. Jadi tapi menurut saya ini adalah cara terakhir seperti itu, Bu. Berarti itu tidak bisa diinsert di situ berarti karena madrasahnya. Jadi berapa siswa Pak itu? Oh, enggak, semua Bu. siswa ada dicoba semua? Ya semua, nggak bisa semua, Bu. Gitu. Kalau seperti itu ya saya nggak tahu. Iya, kemarin kalau saya baru mencoba beberapa, Bu, tapi ya nggak bisa semua. Kalau saya memang mencoba baru 26. Coba saya juga berpikirnya kalau terlalu banyak nanti malah saya harus mengurusi anak terlalu banyak. Akhirnya hanya simulasi. Oke. Ya, monggo diteruskan, monggo untuk yang mungkin kalau itu memang solusi terakhir, ya monggo. Tapi masih dicoba-coba aja, ya. Ya mungkin Bapak Ibu kalau madrasah mungkin sudah terdaftar, ya, mungkin bisa dicoba-coba saja terlebih dahulu. Ya, oke. Kemudian sebelum saya lanjutkan, mungkin Bapak Ibu bisa share screen PPT-nya masing-masing atau mungkin satu halaman saja. Silakan di screenshot dan di save seperti di Microsoft Word boleh atau di Paint juga boleh untuk laporan 3 titik ini juga boleh ya. Ini mohon ini di screenshot untuk simulasi bersama rekan-rekan. Ini bisa poin 3.2. Kemudian 3.3 screenshot rapat virtual dengan peserta lain juga. Ini bisa masuk 2 hal itu. Kemudian nanti bisa screenshot juga 3 titik untuk presentasi dengan rekan. Jadi boleh menampilkan slide PPT atau yang lainnya juga boleh. Yang penting silakan Bapak Ibu screenshot untuk laporan saja. Seperti itu, monggo bisa dimulai. Ya, ini sebentar. Kalau ini kita lihat 3.2 melibatkan beberapa rekan. Itu berarti pas saat kita semuanya tampil, ya. Okay. Kemudian silahkan perhatikan video kirimkan screenshot rapat virtual Anda dengan peserta lain sebagai tanda tuntas penugasan. Berarti ini kalau ini 3.3 itu apa yang di screenshot? 3.3 Nggih, sepertinya sama, Bu. 3.2 sama 3.3. Kayaknya kok saya ada perbedaan ya, Pak. Saya sebentar, nggih. Saya coba, nggih. Saya coba 03.2. Itu silakan perhatikan video, kemudian pastikan saya coba coba screen ya. Iya. Ya. Coba share screen ya. Sebentar. Share screen tab. Nah, ini di sini. Kelihatan ya? Iya, sudah. Nah, ini kan kita. Di sini 03.1. Ya, ini. 03.2. Satu kan hanya materi. Jadi silakan perhatikan video langkah-langkah dalam video tutorial melibatkan beberapa rekan Anda untuk menginisiasi rapat virtual dengan menggunakan Google Meet. Pastikan Anda menggunakan akun edukasi madrasah Kemenag.go.id. Jadi kita tadi sudah masuk menggunakan akun itu ya semuanya. Kemudian Anda memiliki pengalaman Meet dengan aman dan tanpa limitasi. Gunakan setiap kali Meet berlangsung. Pastikan Anda mengirimkan screenshot hasil simulasi ini sebagai tanda tuntas penugasan. Jadi tampilan Google Meet Anda mungkin tidak sama sebagai petunjuk terdapat dalam video tutorial. Jadi kalau kita lihat video tutorialnya. Halo, kembali lagi dengan saya Sarang. Pertama, pastikan bahwa Anda sudah login ke atas, klik pada titik 9
dan pilih Meet dari daftar. Atau di bara alamat URL, Anda cukup mengetik meet.google.com, lalu tekan Enter. Lalu Anda akan berada di halaman Google Meet. Gabung atau mulai rapat. Lalu pilih Lanjutkan. Setelah itu, klik Mulai Rapat. Sebelum Anda siap untuk memulai rapat melalui Google Meet, pastikan bahwa Anda menambahkan orang lain dalam rapat. Bergabung dan mengirimkan via email ataupun WhatsApp. Anda juga dapat langsung menambahkan orang lain dengan klik Tambahkan Orang. Untuk mengakhiri rapat, klik tanda telepon merah dan Anda telah keluar dari rapat. Nah, dari sini berarti memang apa yang kita lakukan itu bisa di-screenshot. Tapi yang 0.3.3 ya. Dengan Google Meet, Anda dapat melakukan rapat virtual dengan yang mampu menampung 100 peserta di dalamnya. Anda mengundang peserta rapat Anda dengan berbagai cara. Anda juga dapat mengetahui jika seseorang akan masuk ke dalam Meet Anda berasal dari domain Madrasah Kemenak, domain lain. Nah, ini ternyata ada domain lain atau menggunakan akun personal. Jadi kita mengundang rapatnya tidak hanya untuk yang guru ini saja yang ada di @madrasah-kemenak.go.id. Jadi itu kita harus menggunakan Meet, tapi tidak hanya yang berakun ini saja, berakun ke madrasah saja, tapi bisa berakun yang lain. Kalau ini saya memahaminya loh, okay. Untuk nanti yang lain juga bisa kalau mungkin saya salah. Sehingga Anda dapat menentukan untuk mengizinkan atau menolak orang tersebut dalam bergabung dalam Meet. Silakan perhatikan video berikut. Kalau yang ini saya pikir, kalau saya loh ya, itu berarti kita tidak hanya kita saja yang punya akun Kemenak.go.id yang kita undang. Kemudian nanti kita bisa menolak. Nah itu loh yang bisa di screenshot itu. Ini yang 03.3. Kemudian yang untuk 3.4, dengan menggunakan Meet, Anda dapat membagikan layar presentasi. Jadi seperti saya tadi share screen, itu nanti bisa di screenshot. Baik itu yang kan ada 3 pilihan. Kalau tadi saya menggunakan yang nomor 3, sehingga jenengan bisa melihat semua tab saya. Itu bedanya. Jadi nanti kalau tab saya buka di sebelah sini, jenengan akan melihat yang sebelah sini. Kalau tab saya akan buka yang sebelah ini, jenengan bisa lihat yang seperti itu. Itu yang nomor 3. Kalau yang untuk nomor 1, entry screen, itu hanya yang ada di screen kita. Kemudian kalau Windows, itu bagian Windows jadi beberapa tab. Jadi hanya beberapa tab yang kita pilih saja. Itu yang 3.4. Jadi untuk yang kelima, titik 5, pertemuan melalui kalender. Jadi kita membuat kalender. Itu hebatnya di Kemenak.go.id itu. Di situ kalau kita menggunakan akun belajar, memang kita bisa menggunakan Google Meet. Di situ sudah akan terbentuk di Google Classroom, itu akan terbentuk link kita. Jadi sewaktu-waktu kita pengen pertemuan, langsung link itu diklik. Anak-anak tinggal atau peserta kita tinggal disuruh mengklik link tersebut. Ini sudah sudah terlihat. Jadi seperti ini, seperti ini ya. Lihat ya kelas saya. Nah, di sini saya sudah memiliki link Google Meet di sini. Jadi kalau saya menginginkan anak-anak saya nanti peserta saya bertemu atau menggunakan Meet, tinggal klik link ini aja. Nanti yang lain akan bergabung sendiri. Ini selamanya akan di sini. Itu kalau itu khusus hanya untuk di akun Kemenak.go.id. Kalau jangan di Google Gmail biasa, akun biasa Gmail, itu tidak ada ini. Itu bedanya. Mau gue yang lain. Halo. Berarti ya Bu, nanti untuk Meet-nya selain dengan teman-teman yang sekelas Dugi ini, kita bisa Meet dengan anak-anak yang kita masukkan tadi yang minimal 5 anak itu ya? Iya, bisa.
Tapi jenengan kalau itu di 3.3 tadi ya? 0.3.2 itu kan mengundang anak Iya. itu kan. Iya. Nah, itu kan tidak harus dilakukan dengan untuk dalam pertemuan virtual itu kan tidak harus dengan rekan-rekan yang sekelas ini, tapi bisa Iya. dilakukan dengan siswa yang kita Yang tidak masukkan memiliki di akun kemana? siswa yang kita masukkan di minimal 5 siswa itu Ya, yang itu tadi kan rekan kita atau siswa kita itu bisa. Nggih. Nah, kalau bisa ini pun yang mengikuti ini bisa di screenshot sebagai bahan tambahan lah intinya yang kalau saya melihat dari sini itu yang diwajibkan malah tugas dengan siswa karena siswa yang di sekolah kita bukan siswa antar ini kan kalau dengan teman-teman yang ada di kelas 80 ini 80 ini kan istilahnya hanya apa ya sebagai batu loncatan nanti kita untuk mengerjakan tugas-tugas selanjutnya. Ini juga bisa Bu untuk yang 3.2. Nggih, 3.2 kan bisa nggih. Iya. 3.2. Ya. Monggo yang lain. Nggih, Monggo terima kembali kasih. ke Pak Sauki. Pendapat yang lain? Nggih, mohon maaf di sini agak hujan ya. Nggih sama Pak, Nggih. kita juga hujan Sama. ini. Dan terus jadinya pusing. Mana Bu? Dalemipun pundi Bu? Jawab Bu. Tayu, Oh, tayu. Tayunipun pundi? marga tuhu Bu. Marga tuh. Kalau Pak Sauki mana itu dalemnya? Di Telogawung, Bu. Oh, tuh, daerah utara nggih. Nggih, nggih. Monggo. Monggo diteruskan Pak presentasinya tadi. Nggih, Nggih. monggo. Nggih, monggo Bapak Ibu bisa niki ya. Mungkin saya share screen dulu yang bentar under screen. Yang saat scan Nggih. share screen Yang di print di sebelah ini screen. ya ada tampilan share. Niki saya buat untuk menunjukkan niki ya, kenapa? Di sini enggak kelihatan ya. Untuk menunjukkan untuk nih, yang diklik nanti yang ini present di sini. Kayak apa? Ada panahnya sepertinya. Kotak kanan ya. Gini, ada panah ke atas ini nanti bisa diklik, kemudian dipilih ada 3 pilihan. Nanti ada 3 pilihan. Yang pertama itu untuk menampilkan PowerPoint-nya sendiri, ataupun untuk kalau entire screen itu menampilkan semuanya seperti ini kan kelihatan semuanya. Iya. Ya itu bisa di print screen Pak. Gantian nanti bisa. Oke, silakan. Ya itu bisa untuk lo. Ya monggo yang lain dicoba. Atau mungkin salah satu dulu. Monggo. Pak Sauki tadi sudah di print screen yang untuk share-nya. Sudah di sampun Bu, sampun. Sudah. Kalau saya tadi malah belum. Iya. Monggo, saya tak izin Nggih. screenshot ya. Monggo. Ya sebentar. Izin print screen ya. Soalnya kalau print screen-nya tidak langsung langsung di simpan nggak bisa nanti. Oh ya, saya lupa deh. Monggo Bapak Ibu Print bisa screen. Sebentar, Pak. print screen Saya belum juga. selesai, Ge. Nanti sebentar Iya. gantian, Ge. Nggih. Soalnya harus save juga. Nggih, share screen juga. Harus iya. Save di di Word-nya. Kalau saya pakainya Word. Kemudian sebentar, saya belum coba yang new enter screen. Kita. Nah, ini saya sudah
share. Ini saya print screen dulu, nanti gantian deh sebentar. Sebentar, ini baru satu. Bisa nggak nganu apa namanya? Foto yang kita apa namanya? Nggak keluar ya. Sebentar, saya salah yang kedua. Window-nya belum saya. Oh, itu harus ketiganya ya, Bu? Atau boleh Iya. milih? Kalau saya mikirnya kalau bisa ketiganya kenapa tidak dilakukan? Ayo dicoba Seperti itu, satu-satu ya. dulu ya. Dicoba Nanti satu-satu gantian hasilnya nanti. seperti apa nanti. Sebentar. Tapi saya mau membagikan. Kelihatan betul ya. Berarti kita harus menentukan yang satu lagi. Alhamdulillah sudah screen semua. Jadi saya harus keluar. Ya, monggo yang lain. Monggo yang lain di apa namanya? Di pin dulu ya, biar jenengan kelihatan di layar utama. Jaringannya rada lelet. Ini berarti bisa untuk yang titik 3. Oh, titik 4, sudah titik 4. Tambah Mbak udah.
Monggo yang lain. Sampun Pak udah ngopi Ren? Belum. Gimana Brenda? Ya, cukup dulu. Bisa yang lain? Yang lain. Monggo. Saya ya Bu, coba ya. Ya, dicoba Bu. Nggih. Minimal gambarnya kelihatan semua sih. Nanti mungkin dengan materinya walaupun satu lembar dengan wajah-wajahnya kelihatan bisa. Ya. Kalau untuk halaman 2 bagaimana ya, Pak? Di Ya, Bu, PPT-nya. Oh iya, iya. PPT-nya ya? Iya, iya. PPT-nya ya, Bu. Nggih, nggih, nggih. Terus niki tinggal di screenshot saja nggih, Bu. Iya, monggo. Maksud atau screen. Ada snipping tool nggak bisa. Tadi kalau yang terlihat seperti Bu Maria Ulfa tadi bagaimana nggih? Kok masih bingung. Iya, apanya share. Press no, ya. Diambil yang window. Tidak bisa. Oh, Atau ya window. seluruh layar tadi, Bu. Ya. Bisa. Banyak sekali. Enggak ya, Bu ya. Masih bingung ya, Bu. Tapi yang itu tadi cukup ya, Bu? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Bu. Iya. Kalau yang tab ya bisa. Pilihannya cuma seluruh layar, terus jendela, terus tab. Ya. Oke. Jadi coba semua. Yang tab belum. Coba aja semua. Share ke Chrome boleh wadah.
Meet. Enggak bisa. Saya terus langsung ya. Tumbuk-tumbuk ya. Nggih. Nggih. Ini pakai laptop aku? Nggih, pakai laptop, Bu. Nah, untuk yang lain, Bu Endang, Bu Nur Hikmah, Bapak Sauki mau melengkapi. Ibu Rodul. Monggo Bu, yang belum buat laporan. Iya. Ya, sebentar Pak, saya tak coba sebentar saja tadi Pak ada yang salah kenapa ya? Ya, monggo yang lain, Bu Endang, Bu Nur Hikmah, ayo Bu Nur Hikmah. Nggih. Ya, sebentar dulu. Masih coba. Nggih. Oh. Nah, ini tak klik apa ya? Seluruh layar Anda, Bu. Oh, Gimana Bu? ya ini setelah ini Pembinaan saya pakaian klik kotak Bu, ya. kotak yang ada di sebelahnya titik 3, di sebelah kiri titik 3. Ini isinya seluruh layar Anda, jendela sama tab, Bu. Oh ya, tab. Yang Tab pertama dulu Bu. Yang seluruh pertama layar. Bu, nomor. Ya. Oke. Entry screen. Sudah keluar. Pilih satu. Tak fotonya dulu. Tak ambil Bu. Oke. Nih. Terus apa? Di-share. Diklik aja, bagikan ya. Share ya. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya, Bu. Ini ada dua pilihan, share sama cancel. Yang share Bu. Yang share tak klik nggak bisa, Bu, berulang kali. Oke, sebentar Oke. coba. Diklik Bu, diklik tengah. Oke. Iya. Ini sudah. Klik tengah layar atau ini kan ada dua pilihan, Pak. Share sama cancel. Ini diklik layarnya dulu atau gimana? Oh iya ya. Iya. Kalau di layar. tengah itu baru dulu, bisa. Ya, klik layarnya dulu. Nah, sudah. Oke. Nah, sudah. Terus Nah, ini sudah mulai Bu. Apa ini? Stop. Di Apa ini? screenshot Pilihannya Bu. Ini Screenshot itu. screen. Oke. Kontrol sama kalau screenshot apa ya Pak? Dibaca kontrol sama apa ya? Kok lupa ya? Untuk laptop itu bisa beda-beda. Iya. Kalau saya sudah ada tulisan Kontrol PRTSC Ya, atau snipping tool kalau nggak bisa Bu. PRTONJ ini sudah. Nah, terus nanti di save Dibuka. di Word Bu. Di Word. Kontrol sama ini. J. Terus tak buka Word ya Bu ya. Word-nya. Cari Word. Oke. Aduh.
sih. Itu ada mikroskop. Kok nggak bisa ya? Tadi Bu pojok Bu. Itu Ya, Bu, ya itu coba disilang dulu. ini muser terus. Deh, tak coba nih. Pojok bawah. Windows. Sebelah pojok pas kiri. Pojok kiri. Ini Bu, Enggak, sebelah kiri lagi. Pojok tadi. Paling pojok Paling kiri. ini. Iya. Nah, klik. Iya, klik. Ya, Ini. Terus. ya, klik. Cari Ya, sebentar. Microsoft. Tuh, Word Office Microsoft Office Word 2007. Atas. Iya. Bawahnya Bu. Oh, Aduh. bawahnya. Nggih. Di atasnya Bawahnya. Excel tadi. Tutup lagi. Belajar, Bu, belajar. Nggih, tak ulang lagi. Atas Bu, jangan yang itu. Silang atas merah. Yang atas. Ya, Ya. J. Aku coba Tadi pojok lagi. yang ini Microsoft Ya. Office ini. Oke. Ya. Oke, di situ Terus? Ctrl V. Yang tekan Ctrl V J. atau paste juga bisa. J. Nah, sudah, Bu. Oke. Sudah itu. Nah, ini sudah. 2 kali sudah masuk 2. J. Oke. Jangan tutup lagi Bu, share-nya ditutup J. lagi. J, tak anu, Bu. Tak ambilin. Bentar. Stop sharing ya, Bu. Ya, stop sharing, kembali lagi ke kotak tadi ya. Ya, itu J. bisa. Coba kalau buka yang nomor 2. Sudah, ini saya tutup ya, Bu. Share present no itu loh Bu. Oh, iya. Itu ambil yang nomor 2. Yang mana, Bu? Tak klik ini. Yang jendela. Kok enggak ada, Bu? Jendela itu mana ya? Oh, Window. dari Windows. Ini. Dicoba aja. Terus tak klik yang mana, Bu? Present no itu sudah. Kembali ke Meet Bu, jenengan. Sudah. Kembali ke Meet. Ini tak coba. Present no. Enggak ada ini, Bu. Enggak ada. Tadi seperti tadi loh Bu, share lewat Meet. Nah, ini kan sudah ada kotak seperti ini, Bu. Coba tak kirim, nanti tak kirim di grup, Bu. Tak ambil fotonya. Ini nanti terus tak klik yang mana. Ini latihan, Bu. Sebentar. Oke, saya sebentar share ya. Nanti biar jenengan bisa Ini lihat. coba, ini kan tak ambil di sini, tak klik Ini enggak usah ini aja Bu. Saya coba. Apa, Bu? Share. Saya coba bagikan ini sebentar. Jangan lihat. Ngerti. Ya. Ini hasilnya kayak gini. Bentar. Belum bisa ya. Ini loh Bu, di kotak kelihatan enggak ya? Ya. Disembunyikan dulu. Sembunyikan yang mana Pak? Malah ini yang keluar sebentar. Ini saya. Oh ya, keliru ini lagi. Tadi gimana Pak keliru ini saya malah? Share. Ini varian. Apa lagi ini?
Mulai coba Pak. Saya kok malah bingung. Encik, encik. Pembelajaran IPA. Oke. Kok nggak bisa saya malah ini yang saya bagikan malah. Jadi bingung malah. Nah, stop dulu ya. Mungkin Nggak salah presentasi. satu Mm-mm. saja, Bu. Yang kotak ini loh, Bu Preseno itu loh, Bu, itu diklik. Di grup ya. Tuh, HP saya malah di kamar. Lihatnya di WA. Oh, itu yang keluar. Mungkin jenengan kembali ke Meet lagi, Bu. Bisa? Oke. Oke. Coba tak silang saja, Bu, tak keluar saja, nanti tak kembali ke Zoom, bisa enggak, Bu? Bisa. Disilang apanya? Google-nya? Encik, untuk keluar dulu. Coba tak. Nah, ini kalau saya klik ini, Save, Bu. Saya yang no ya? Save. ya, Preseno. Oke, sudah. Terus saya kembali ke Zoom. Nah, oke, sudah, sampun. Sudah, Izin bisa di sampun. screen. Oke. Izin sampun. Sampun di screenshot? Print screen? Sampun langsung saya keluar saja, Bu. Oh, ngoten. Nggih, langsung mengikuti saja. Oke, Sudah monggo. saya screenshot tadi. Tapi saya belum menampilkan materi saya. Enggak apa-apa. Iya, ya. belum keluar, belum keluar di layar ya, Bu. Enggak apa-apa, Bu, enggak apa-apa. Lain kali saja kalau ada Zoom lagi, enggak apa-apa. Oke, Ini gitu sebetulnya aja. kesempatan untuk menyampaikan materi ya, Iya. menampilkan materi walaupun satu lembar, betul, enggak apa-apa. Iya. Mungkin yang lain bisa kok Pak, nanti kalau bisa nanti ada meet lagi Pak. Kalau masih mungkin kan dipelajari lagi Bu di Bugi. Nanti kalau jenengan menginginkan meet, insya Allah saya siap. Tapi bisanya malam ha. Iya. Monggo yang lain insya Allah tidak Bu. siap Pak. Iya. Saya Bu berbagi ilmu, Bu. Gitu. Nggih. Oke. Kalau bisa itu Nah. gini loh, Bu. Nan sewu nggih Bapak Ibu. Kalau bisa itu waktunya siang, jam sekolah selesai atau apa ngeten tidak malam. Ya, oh gitu. Iya, setuju, Bu. Kalau malam Oke. banyak yang gangguin anaknya. Ya, Biasanya bisa mungkin relatif ya. sekolah. Nggih. Mungkin relatif, mungkin ada yang kalau siang bingung nih cari waktunya. Kami sendiri kan luar biasa bingung cari waktu ya. Dengan Bu Maria, betul, dengan Bu Maria tuh sampai cari waktu juga. Iya. Tapi ada salahnya kita umpama waktu pagi atau siang, nanti kalau memang agak salah juga bisa kita untuk Zoom kembali kayak gitu, untuk meet kembali. Iya. Saya gini Bu, kita sudah mulai PTM, jadi sudah simulasi. Jadi kita sampai jam 12 itu. Jadi kemungkinan kalau jam 12 sekarang kan isoma. Jadi ya setelah isoma bisa kita. Kebetulan saya sama Pak Huda satu sekolah. MTS ya Bu atau alia? Iya, MTS. Jadi memang mencari waktu. Ya bisanya ya malam atau siang. Oke. Enggak Pak Sauki, terus ke. Enggak yang lain? Bu Nurikma? Kalau ada yang share screen lagi. Coba saya mau presentasi, Pak. Sebentar. Nggih, monggo. Ini saya klik yang presentasi itu ya. Terus yang Preseno. Terputus-putus Bu suaranya.
Duh, ada dengar suaranya konektor. Nah ya saya. Gimana Bu Nurika? Bisa? Di present no-nya di present no itu yang kotak itu sebelah. Oh, belum bisa. Bu Nurika? Terputus-putus Bu suaranya. Iya, Gimana ini? Yang di sebelah kanannya gambar jari Bu, ada present now, terus pilih apa, you enter screen boleh, atau tab boleh. Kalau bahasa Indonesia berarti layar gitu, atau jendela. Bagaimana Bu Nurika? Kesulitan masih? Loh, kok malah live? Live. Mungkin sinyalnya Bu. Nggih, sinyal nggih. Bu Duroten Habibah. Monggo. Nggih, maaf Bu. Tadi saya coba pakai laptop tapi Nggih. terpental jadi gabung lagi pakai HP. Lain kali saya coba. Oh gitu. Oke. Sinyalnya ini aja. Lain kali aja dicoba. Terpental tiba-tiba keluar. Nggih. Monggo Pak. Pak. Diterus kayak kita mau ngapain lagi? Ternyata Bu Nurika malah live. Bu Anita tadi sudah nggih? Yang belum Bu Duro. Nggih, untuk selanjutnya mungkin nanti di pertemuan selanjutnya bisa Bu Maria Ulfa atau Bapak Ibu yang lainnya nanti untuk mengirimkan undangan via kalender seperti yang telah saya bagikan tadi siang. Oh, ngoten. Nggih. Nggih, saya juga belum pernah mencoba itu, Pak. Untuk yang tadi siang saya kirimkan itu bisa di screenshot untuk mengisi tugas nomor 3.6. Berarti lewat WA nggih kalendernya nggih. Di itu Bu, email sepertinya kalau nggak Di salah. Oh, email ada? Iya, kayaknya tadi Saya belum buka. ada. Maaf. Iya. Di email Oke. tadi ada tadi, Pak. Nggih. Itu yang saya masukkan alamat email yang sudah ngisi form. Jadi yang belum ngisi form ya nggak tahu emailnya. Oh ya, saya kok enggak mengunduh formnya ya. Saya dihapus dulu ya Pak formnya ya. Nggih, masih banyak yang belum ngisi soalnya. Nggih. Kita di deadline-nya tanggal berapa Pak jadinya? Sepertinya 25 September itu harus sudah semuanya selesai Bu. Ya. Kalau bisa ya minggu ini kita selesaikan. Gimana targetnya? Bisa Bapak Ibu? Udah kita berenam bertujuh aja enggak apa-apa, yang penting kita coba aja mengerjakan sebisa kita. Paling enggak apa yang ditugaskan kita akan kerjakan gitu. Entah nanti hasilnya seperti apa gitu deh. Iya. Kalau saya melihat sebetulnya bisa kita clearkan, nanti kan kita evaluasi yang kurang mana kita lengkapi itu. Itu lebih bagus ya daripada langsung sekaligus gitu. Ini kan kita terkadang kurang percaya diri ya, kita sudah membuat konsep ini belum sempat dikirimkan, mungkin sambil wait sih lah melihat kawannya gimana, ini terkadang kan gitu. Kami umpama yang 02, 03 sudah terkadang juga ini udah kirim atau belum, kita terkadang tertipu dengan tanggal ya. Allah masih lama. Tapi ya, sebenarnya ini
Ya, lebih baik ini Bu nanti sebenarnya memang kan kita kalau guys, atau nanti dalam satu minggu sekali kita kesempatan atau dua kali kita 2 meeting. kali ya Pak, kita itu targetnya Iya. 1 minggu ini selesai. Enggak apa-apa kan? Ya, iya. Atau mungkin gini loh Pak, kita meeting kan, kalau kan memang ngumpul semua sudah bisa. Masing-masing nanti membuat kalendernya, paling enggak jedanya setengah jam. Jadi mungkin kalau saya menginginkan nanti kalendernya jam 8 ya hari tanggal 10 ya, anggap saja nanti jam 8 malam kalau saya. Nanti biar yang lain jam 8:30, jam 8:45. Jadi kita membuat seperti itu meet-nya jadi beberapa kali. Mungkin nggih maksud saya nggih. Jadi 1 kali pertemuan untuk beberapa meet. Gitu. Jadi kalau yang ada 7 orang atau 8 orang ya berarti ada 8 meet. Kalau Pak Sauki kan sudah membuat, berarti kan cuma kita yang berenam ini yang belum kan membuat meet-nya, membuat kalender meet itu kan. Kalender meet. Jadi seperti itu nggih. Nanti kalau kita tentukan tanggalnya berapa, akhirnya berapa. Kalau bisa minggu ini kita sudah bisa upload tugas target kita. Nanti kalau tugas yang sudah kita upload di Google Classroom itu kok ada kesalahan atau bisa dihapus dan diganti yang baru. Monggo, yang lain? Saya kalau itu pendapat saya. Monggo, yang lain. Berarti kita jadi meet-nya jadi 1 minggu 2 kali ya Bu? Ya. Ya, untuk memenuhi 3.5 atau 6 itu ya, yang kita harus membuat kalender. Kemudian kalau meet yang satunya saya tadi yang untuk mengundang yang lainnya itu bisa kita sendirilah, mungkin mengundang dari teman kita atau disuruh memasukkan terus nanti kita pola atau gimana caranya itu. Atau mungkin bisa saya coba dulu Bu dengan akun Gmail. Kita kan punya akun yang lain ya, mungkin bisa langsung 2 meet, yang satu lewat HP, yang satu lewat laptop kan bisa. Mungkin minta bantuan saudara itu. Monggo Pak Sauki berbuat. Ini coba saya masuk di menggunakan akun lain, akun yang bukan edukasi, nanti bisa di screenshot mungkin. Untuk jenengan Pak, karena dia yang mengundang. Oh, beda-beda ya Bu? Kan kita tadi proses penolakan atau memasukkan perbuatan. Ini tadi malah saya masuk pakai akun pribadi mah Bu, nggak pakai akun itu yang kemana. Oh gitu ya? Yeah. Jadi kalau yang ada apa? Fotonya. Ada fotonya itu akun pribadi. Tadi saya bingung Pak mau masuk pakai akun yang Kemenak lewat mana. Oh jangan. Klik. Bukanya ya akun Kemenak itu dibuka, meet-nya diklik, pakai meet yang di akun itu. Oke, tadi saya coba masih itu Bu. Kalau pakai meet itu masukkan kode. Masukkan kode bisa atau langsung diklik linknya juga bisa Bu. Lewat tapi tadi kalau linknya tak klik HTTPS yang sesuai dengan jenengan nggak bisa Pak? Nggak bisa Bu. Bisa. Bisa harusnya bisa. Ditempatkan yang di itu atau rapat baru mungkin ya? Atau dimasukkan kode atau judul niku? Enggak. Dimasukkan di kode langsung juga bisa, di rapat, gabung rapat terus masukkan kode atau dibuka di WhatsApp web. Enggak. Tadi kan link pakainya HTTPS tadi. Ini untuk
2.1 berarti sama 2.2 berarti di lewat gitu. Jadi karena siswanya masing-masing itu kalau belum ada siswanya kan belum bisa dikerjakan juga soalnya. 2.1, 2.2. Kemudian 2.3 ini kan sudah 3 sesuai rencana tadi, sudah 3.3 sudah, 3.4 sudah, 3.2 juga sudah. Tapi mungkin ada akun lain yang belum akun edukasi, ya entah nanti mungkin bisa direvisi di pertemuan selanjutnya. Terus yang 2.3 buat topik berurutan. Apakah perlu kita diskusikan atau dilewati saja, Bu? Bapak Ibu. Yang 2.3 tentang ini ya, saya share screen. Tab bukan tab. Berarti share screen-nya di window. Terus bukan yang ini ternyata. Bentar. Yang ini seperti yang dari screen aja. Sudah ketemu kan? Ini kan di membuat topik. Iya. Membuat topik ini apakah perlu kita bahas atau sudah cukup mudah jadi tidak perlu kita bahas, Bu? Kalau saya sudah Pak ini. 2.1, 2 sampai 5 itu sudah semua. Oh, iya. Cuma memang belum pede share aja. Upload tugasnya. Ini Kalau yang lain monggo. perlu dibahas sebentar atau tidak nih, Bapak Ibu, yang untuk membuat topik ini? Kalau yang sudah jadi mungkin bisa di-share untuk sebagai Oh, acuan iya, itu iya, Pak iya. Andin. Baik. Ini saya sudah Biar tahu. ini ya sudah bisa terlihat. Jadi untuk topik itu kan di classwork, di sini kan classwork. Kemudian kita klik create. Terus kita masukkan topik di sini. Terus kita namai, mungkin ini kan untuk mudahnya saja saya buat 00, 01, 02, mungkin ini 05 titik atau kita X. Kemudian nanti akan ada di sini. Terus ini juga sepertinya bisa dipindah urutannya. Di move down bisa. Ataupun digeser. Digeser ke bawah. Sampai ke bawah sini. Terus yang ini di screenshot untuk laporan 2.3. Mungkin sampai sini guys. Cukup mudah ya. Terus untuk 2.4 buat materi dalam kelas bukan forum. Jadi kalau membuat materi di sini, jadi create, kemudian material, materinya bisa menambahkan video YouTube bisa di sini ya. Kalau video YouTube di sini, kalau mungkin ada link buku atau e-book, ataupun kalau ini mau mengupload file langsung, bisa menggunakan link-link di sini. Terus untuk yang terakhir, untuk sesi
2.5 ini adalah kuis mempersiapkan kelas virtual. Jika Anda seorang guru IPA dan Anda menemukan video menarik di YouTube yang menjelaskan bagaimana virus COVID-19 masuk ke dalam tubuh manusia, sebaiknya di mana Anda mengupload informasi tersebut? Ini forum atau tugas kelas? Mungkin bisa kita diskusikan biar kita langsung jawab saja di Google Classroom. Kemarin saya sudah jawab kayak malah di forum. Intinya nanti tugas kita itu kan berupa screenshot dari apa yang telah kita kerjakan. Oke. Berarti yang kayak kuis ini tinggal klik saja ya Bu, tidak berpengaruh apapun. Tidak. Tidak. Itu hanya untuk kayak apa ya? Kayak simbol apa kayak? Iya. Kayak melihat kemampuan dari kita. Soalnya kalau sudah jawab kok pemahaman. Kayak hijaunya ada yang banyak, ada yang sedikit. Iya. Saya kemarin ambilnya di tugas kelas, padahal itu sebenarnya perlu di forum. Ini yang benar di forum atau tugas kelas ini? Kayak yang videonya forum. Forum. Ini Mbak, kalau jika Anda seorang guru IPA ini yang jelaskan bagaimana virus COVID. Kalau ini kan tidak dituliskan di sini materi gitu kan, nggak ada di sini. Jadinya masuknya ke forum, tapi saya kemarin masuknya ke tugas kelas. Pemahamannya di situ. Berarti kalau tidak ada materi atau tidak ada kata-kata penugasan berarti masuk di forum ya? Iya, kalau saya pemikirannya seperti itu. Mungkin sudah, apakah ini sudah berhenti penayangan? Sudah. Oke. Kalau memang apa namanya? Kalau memang sudah pada selesai, saya sudah tidak ada yang ditanyakan kayak gitu. Cut aja. Karena sudah malam ini. Iya. Monggo kalau ada yang perlu ditanyakan atau mungkin bisa kita sambung di lain sesi. Ya, di lain sesi mungkin kalau masih ada yang bingung di poin-poin nanti bisa tanya lewat WA. Iya, lewat WA enggak apa-apa. Boleh. Nanti terus nggih. WA nunggu nggih, WA di kelas itu nggih. Baik. Mungkin kita tutup ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam tutorial Duki Academy belajar bersama untuk mengerjakan tugas dari Duki Academy pelatihan GTK Kemenak. Semoga apa yang kita kerjakan semoga bermanfaat. Amin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan dari saya pribadi. Kami tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ini Bu.